Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, izinkan saya akan membahas tentang merancang bahan ajar yang sederhana. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan merancang bahan ajar sederhana. Yang pertama, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan ialah menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dalam konteks bahasa dan sastra. Misal, apakah Anda ingin mengajarkan keterampilan membaca puisi, memahami struktur cerita pendek, atau meningkatkan pemahaman tata bahasa? Hal yang kedua, pertimbangkan kepentingan dan kebutuhan peserta didik, yaitu dengan mengenali karakteristik peserta didik Anda, seperti tingkat pemahaman bahasa, minat mereka dalam bidang bahasa dan sastra, dan gaya bahasa yang efektif bagi mereka, yaitu sesuaikan dengan bahan ajar dengan kebutuhan dan minat peserta didik untuk memotivasi mereka untuk dalam pembelajaran. Yang keempat, pilih materi yang relevan. Pilih materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan konteks bahasa dan sastra. Misalnya, pilihlah karya sastra yang menarik, teks otentik, atau contoh-contoh yang nyata dalam penggunaan bahasa. Yang kelima, rencanakan struktur pembelajaran, yaitu dengan mengatur materi pembelajaran dalam urutan yang logis dan terstruktur, bagi materi yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti unit atau topik, dan jelaskan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Pastikan ada kelanjutan dan kohesi dalam pembelajaran. Yang keenam, sederhanakan bahasa. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik untuk menghindari penggunaan istilah teknis yang rumit, kecuali jika peserta didik telah mempelajarinya sebelumnya. Jelaskan pula konsep yang kompleks dengan jelas, berikan contoh yang relevan. Yang keenam, gunakan elemen visual. Ialah sertakan elemen visual seperti gambar, diagram, grafik untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep bahasa dan sastra. Elemen visual dapat membantu memperjelas ide atau konsep yang sulit dipahami secara verbal. Yang ketujuh, aktivitas interaktif, yaitu secara aktivitas interaktif dalam bahan ajar seperti diskusi kelompok, permainan kata, atau latihan pemahaman. Aktivitas ini akan memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan menguji pemahaman secara aktif. Yang kedelapan, evaluasi dan umpan balik. Sediakan penilaian formatif seperti tugas individu atau kelompok, pertanyaan refleksi, atau latihan pemahaman untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik. Berikan pula umpan balik yang konstruktif dan bermanfaat untuk membantu peserta didik memperbaiki pemahaman mereka. Kesembilan, revisi dan penyesuaian. Periksa kembali dan revisi bahan ajar sesuai dengan umpan balik yang diterima. Pastikan materi pembelajaran tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Yang ke-10, konteks kreatif. Konteks kreatif ialah menggunakan contoh-contoh dan teks yang menarik secara kreatif untuk membuat pengalaman belajar yang lebih keren dan lebih menarik dan relevan
Libatkan pula para peserta didik dalam konteks praktis atau imajinatif yang terkait dengan bahasa dan sastra. Baik, sekian pada video kali ini. Saya Irfan Hakimi mohon undur pamit diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.